Saya ada permintaan dari Kediri, itu 2 ton per hari manggot press. Jadi ini sebuah potensi bisnis baru yang notabene pasarnya terbuka, cuma memang belum terkerjakan secara maksimal. Jadi harapan saya moga-moga teman-teman yang melihat video ini kalau berkaitan sama manggot nanti bisa menghubungi manajemen media kreatif atau langsung datang ke tempat saya di Jalan Kanginan Gang 2. Potensi pasarnya kayak apa? Kita bukakan potensi pasarnya. Jadi itu harapan saya terjadi spektrum penyebaran atau pembukaan lapangan baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Widodo. Kebenaran saya menjadi pengelola Rumah Manggot Nusantara yang lokasinya di Jalan Kanginan Gang 2 Pamekasan. Saya kebenaran juga menjadi koordinator paguyuban penggiat manggot untuk wilayah Madura Raya. Jadi bagi teman-teman yang mau mengelola manggot, silahkan, kita punya jaringan sudah se-Indonesia. Akhirnya untuk memperbesar potensi produksi telur. Saya udah berkutat di sampah itu 11 tahun. Kebenaran saya sebagai pengelola sampah Pasar Kolpajung. Nah, cuma waktu itu posisinya saya nggak nyangka aja tren manggot itu bisa ngetren 2 tahun ini. Kenapa? Karena kalau saya dulu itu kecenderungan dari proses composting itu ada manggot, saya pilih secara manual. 2 tahun saya melihat tren perkembangannya bagus, akhirnya saya kembangkan lebih intensif. Nah, saya kembangkan lebih intensif bagaimana teknisnya, akhirnya jadilah gudang ini. Bagi teman-teman muda yang pengen membuat kreasi usaha, saya sarankan mulailah dari telur. Kenapa saya berpikir kayak gitu? Telur notabene nggak mahal. Jadi kita bicara tentang modal, tentang kos dan pendapatan. Telur hanya 5.000 per gram, itu pun bisa nanti jadi 2-3 kilo, dikembangkan terus-menerus untuk membuat sebuah metamorfosis utuh. Akhirnya nanti sebulan kemudian baru bicara tentang peralatan tambahan seperti kandang. Jadi misalkan kayak gini, kita bicara telur manggot itu kita panen dari yang namanya ekis kayak gini. Telur, nah itu kita panen ya, kita panen, nanti kita tetaskan bagi yang belum punya kandang. Tapi ada teknis khusus yang memang saya coba kenalkan bagi pembudidaya adalah sistem siklus utuh seperti kandang ini. Jadi ada pancingan telur, ada media budidaya, ada media hidup di bawahnya. Nah, nanti ada yang netes di ini biopon juga namanya. Netes di sini menjadi lalat, siklusnya utuh, balik lagi. Nah, bonus kita apa? Bonus kita seperti ini. Ini yang kita kembangkan ke biopon pembesaran. Ini isinya udah manggot, tapi masih terlalu kecil, masih umur 2 hari. Jadi 2 hari itu seujung jarum pentul. Jadi ini nanti kita kembangkan ke biopon pembesaran. Berkaitan sama kegunaan atau manfaat dari budidaya manggot ini, sebenarnya awal cikal bakalnya saya membawa semangat sampah. Kenapa saya membawa semangat sampah? Satu, background saya di urusan persampahan. Terus yang kedua, saya mencoba untuk mencari sebuah alternatif. Sampah itu sebenarnya bisa dibuat apa toh? Sampah itu yang anorganik bisa dibuat rongsokan, urup-urup. Nah, yang anorganik selain saya kompostingkan, ya kita kembangkan untuk budidaya manggot ini, untuk pakan manggot ini. Jadi manfaatnya adalah satu, bagaimana kita mengurangi risiko dari atau efek dari sampah itu. Yang kedua, bisa meningkatkan nilai value, nilai tambah dari sampah. Misalkan kayak gini, untuk urusan manggot ini ya, manggot ini itu posisinya saat ini saya butuh sekitar 500 sampai 1 ton sampah per hari, dan saat ini mohon maaf saya belum mampu untuk mencukupi itu. Nah, harapan saya nanti masyarakat sadar
berkaitan sama sampah itu kita kelola menjadi manggot ini. Berkaitan sama kebutuhan sampah saya, ini kebenaran saya tiap hari itu mengelola sampah Pasar Kolpajung. Nah, volume yang saya dapatkan dari Pasar Kolpajung itu sekitar 3-5 sak, istilahnya sekitar 25-40% dari volume sampah Pasar Kolpajung yang saya bawa ke sini untuk pakan manggot. Itu pun ternyata kurang. Akhirnya saya mencoba untuk komunikasi dengan rumah-rumah makan. Alhamdulillah saat ini ada beberapa rumah makan yang udah kerja sama saya. Sampahnya saya ambil untuk suplai di sini juga. Nah, kisaran sekarang ini hanya sekitar 2 kintal sampai 2,5 kintal per hari saya dapat sampah. Nah, sebenarnya beberapa waktu yang lalu saya sempat ke DLH, Dinas Lingkungan Hidup. Saya sempat ke Dinas Ketahanan Pangan. Tujuan saya apa? Tujuan saya adalah bagaimana saya mampu untuk memperoleh suplai pakan, terutama sampah organik. Jadi kayak di DLH saya melihatnya banyak sekali. Nah, mereka punya satgas-satgas. Kenapa sampahnya nggak dipilah? Fungsinya apa? Yang organik silahkan. Bagaimana nanti prosesnya dengan saya? Yang anorganik silahkan dikelola sendiri. Dengan Dinas Ketahanan Pangan, saya berharap mungkin ini bisa menjadi sebuah alternatif karena saya ada kerjasama sama Unira, Fakultas Pertanian. Ini dalam proses pengajuan, ada kerjasama 3 pihak antara Surabaya, RPH Surabaya, Unira dan saya. Apa yang saya dapat dari Unira? Yang saya dapat dari Unira, insya Allah nanti ada suplai 5 kintal per hari limbah rumah potong hewan. Contohnya sederhana aja. Ini kemarin saat Idul Kurban. Idul Kurban ada karkas, kebenaran kita ikut terlibat dalam kegiatan pemotongan hewan. Karkasnya saya ambil untuk sini. Ada juga mungkin semangka dan segala macam. Jadi intinya bahwasanya manggot ini yang dibutuhkan adalah segala jenis sampah organik bisa dikonsumsikan untuk manggot. Artinya nanti spektrum untuk pengelolaan sampahnya lebih luas. Bisa dari rumah tangga, bisa dari rumah makan, restoran, hotel dan segala macam, toko buah atau yang jajakan buah di sepanjang jalan, kita bisa gunakan sebagai sumber pakan manggot ini. Jadi gini, untuk proses peternakan manggot ini sangat-sangat mudah. Asalkan kita bisa neteskan, asalkan akhirnya ke biopon pembesaran, kita kasih makan cukup. Nah, cuma memang ada beberapa kendala yang saya hadapi, terutama berkaitan sama predator. Ya terus terang, manggot ini identik dengan pakan ternak, burung, ayam, ikan, dan segala macamnya. Ya, predator yang saya alami saat ini adalah ngantisipasi tikus, ngantisipasi curut, mungkin kalau tahu, ada cecak di situ, ada semut di situ, ada burung di situ, kadang-kadang ular pun makan. Nah, itu yang menjadi kendala. Nah, akhirnya kita mempunyai banyak alternatif bagaimana menghindari predator-predator dari manggot itu untuk tidak menyerang peternakan kita. Kita buat bersih kandang, dari kita buat bersih sekeliling kandang, tujuannya apa? Cecak dan segala macam nggak mendekat ke biopon, istilahnya ke tempat manggot ini. Itu berkaitan sama semut, kita bisa gunakan air di situ, kita bisa gunakan kapur ajaib untuk menghindari jalan-jalan semut menuju ke tempat budidaya manggot itu. Jadi sebenarnya manggot ini alternatif untuk mengurai atau untuk mengatasi permasalahan berkaitan sama sampah.
kita flashback beberapa bulan yang lalu, Pamekasan identik sampahnya nggak diambil. Akhirnya menyebabkan bau di mana-mana. Nah, bau itu sebenarnya dari apa toh? Bau itu lebih cenderung dihasilkan oleh sampah organik yang nggak terkelola. Akhirnya saya punya inisiatif untuk mengembangkan Manggot ini. Fungsinya apa? Sampah organiknya kita ambil, polusi udara terutama bau itu bisa terkurangi. Nah, terus tanggapan masyarakat, justru saya berpikir kayak gini. Saya pengen menemukan sebuah metode atau sistem bagaimana saya memperoleh pakan terutama sampah organik ini dari masyarakat. Kenapa? Kebutuhan saya sangat besar. Per hari saya bisa sampai 0,5 ton. Nah, saat ini saya belum bisa memenuhi justru kebutuhan sampah organik saya sendiri. Jadi kalau itu bisa terpenuhi, nanti harapan saya bisa panen itu sekitar 1 kintal sampai 1,5 kintal per hari. Kenapa? Fasilitasnya sudah saya siapkan. Tergantung bagaimana masyarakat merespon saya, menanggapi usaha saya untuk membantu berkaitan sama collecting sampah organik yang saya butuhkan. Itu aja. Kalau kita bicara tentang Manggot ini, tentu orientasi awal saya adalah usaha. Bagaimana usaha itu mampu untuk diterima pasar. Nah, posisinya sekarang bagaimana dengan pasarnya Manggot? Tentu pasarnya Manggot adalah kaitannya sama dunia agri, bisa peternakan, bisa pertanian, bisa manggotnya, bisa pupuk hasil manggotnya atau kasgot tadi. Nah, sekarang pemasarannya seperti apa? Satu, untuk produknya sendiri, produknya Manggot kayak gini, ya, produknya Manggot kayak gini. Ini umumnya saat ini saya jual ke para peternak. Selain saya juga gunakan sendiri. Bahkan alhamdulillah beberapa waktu yang lalu, insya Allah kalau nggak salah ada 2 minggu yang lalu, saya diminta oleh asosiasi atau pegiat paguyuban Manggot Nusantara sebagai koordinator penggiat Manggot Madura Raya. Kenapa? Karena suplainya untuk pasar Manggot sangat-sangat kurang. Jadi mulai dari pasar lokal istilahnya di sekeliling kita aja, di sekeliling kita mulai dari peternakan ayam, peternakan bebek, itik dan segala macam, peternakan ikan, lele, nila dan segala macam sangat banyak. Pertama itu. Bahkan saya ada permintaan dari Kediri itu 2 ton per hari Manggot fresh. Ini yang bentuk fresh saja. Sementara yang dry-nya, yang keringnya itu banyak sekali rumah-rumah ikan yang jualan-jualan ikan di sepanjang Pamekasan ini sebenarnya ada permintaan ke saya. Jadi ini sebuah potensi bisnis baru yang notabene pasarnya terbuka, cuma memang belum terkerjakan secara maksimal. Jadi harapan saya moga-moga teman-teman yang melihat video ini ya melalui Legenda Kreatif ini, kalau berkaitan sama Manggot nanti bisa menghubungi manajemen media kreatif atau langsung datang ke tempat saya di Jalan Kanginan Gang 2. Potensi pasarnya kayak apa? Kita bukakan potensi pasarnya. Jadi itu harapan saya terjadi spektrum penyebaran atau pembukaan lapangan baru. Bagi para penonton video ini, satu berkaitan sama usaha, belajarlah berani memulai. Walaupun itu konteksnya nggak populis. Artinya seperti, mohon maaf, Manggot ini mungkin masih jarang yang tahu tentang Manggot. Tapi alhamdulillah dengan hampir 2 tahun saya mengembangkan Manggot ini, yang kita dapat cukup. Itu. Terus bagi para penonton, untuk penikmat video ini silahkan like, subscribe, dan komen. Moga-moga dengan video ini bisa bermanfaat bagi semuanya, bisa mengembangkan usaha-usaha baru di bidang Manggot, Legenda Kreatif, dan Rumah Manggot Nusantara yang ada di Jalan Kanginan Gang 2 siap membimbing semuanya yang mau budidaya Manggot ini. Sukses!